Sekitar 90% deh, orang Sumatera Barat bong masih buang air besar sembarangan. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Dun sana basua balik jo yang tabuser, yang tagi budak sarenge di Papua. Ado bararina lalu sana, kalau masuk masana, yang kakak PKBI masih tekan aja Pak Pak Firdaus, Direktur PKBI Sumatera Barat. Patang tu ado nan tinggal yang tanya sana, mako yang balik kemari lihat batanyo kapak ko. Ado salah satu program nan di PKBI, nak Pak. Program tu kalau tidak salah masalah WC, masalah nyo model kwa. Awak tak kajuit sih nama program tu. Lah model ko maju nyo nagari, ada jo ranci tangah iya sana. Aku jadi masalah ko sana. Bako jadi masalah tu Pak. Kok masalah ranci tangah iya tu. Dan mbak aku program ko bisa sampai di PKBI. Jalan step Pak. Terima kasih Bu Yong datang balik. Ayo sanang nanti kan. Sanang kira-kira kan. Jadi program itu di PKBI lalamu. Jadi ketika awak sebelum Gampo 2009, Gampo 2007 awak memberi perhatian kok. Program itu namanya air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi. Tapi dua kok sedang sejalan selalu. Karena tidak peragi tentu tidak ada loh sanitasi yang baik ya. Nah, sanitasi yang paling dasar itu adalah masalah sanitasi di rumah tangga. Soal jamban tadi itu. Kakui kan. WC. Itu nyo. Padanan kato ya. Jadi situasi itu memang memprihatinkan awak beberapa tahun terakhir. Tapi kini sebenarnya kondisinya membaik seketik. Karena ada persoalan yang menggadang loh di negara awak. Ada isu namanya anak-anak stunting. Anak-anak stunting kok nyo ndak sempurna tumbuhannya. Nyo pendek, otaknya tidak berkembang baik, ya kan? Sehingga jadi bodoh nyo kan? Itu anak stunting namanya itu. Stunting namanya itu, ya kan? Ternyata salah satu kan selain persoalan asupan gizi yang tidak baik, itu adalah soal sanitasi dasar kok. Inyo buang air besar sembarangan sekitar tempat tinggalnya, bukan orang tuanya saja, bukan inyo saja ya. Tetangga bisa karena namanya ciri pesawat. Ciri. Kalau di Inggo dia langau. Langau kan tentu ya kok. Pindah mari. Dia kan kecek kok punya sendok kan cek kan. Inggo dia sudah bete tandur rencana-rencana. Ya Inggo sih. Atau minum lai? Tak minum. Apalagi kok makanan anak-anak kan. Hanya laku kondisi gizi. Itu mempengaruhi kas yang istilahnya stunting tadi. Jadi ceritanya ambo berdiskusi juga kawan-kawan ahli di Kedokteran Unan kan. Kalau anak-anak balita kok bahkan sebelumnya lahir kan, kalau sanitasi kalau buruk akan pengaruhi ibunya, ya kan? Nah, ketika nyo lahir berarti itu pula. Kalau nyo acok kanikuman yang dibawa dari lalat tadi itu, sakit paru nyo. Sakit paru kan tentu mencoro-mencoro, mencret-mencret anak. Acok-acok mencoro, kok rusak paru Bu Yong. Kalau tu sistem pencernaan kau rusak, dia dia makanan elok mana? Kau murid penelitian kau ahli di kedokteran, dah mau elok dia tu. Dia dia makanan lama-lama tu jadi tak bisa penyerapan di pencernaannya kau di paru kau dengan baik sehingga akhirnya abaran masuk betul keluar sini. Dan kerentan yang lain tentu acok sakitnya. Sakit-sakit tadi tentu ndak hanya gara-gara ciri di batang air atau ciri Semarang Tampek. Nak Pak. Nah, iko gak aponya. Memang ada di Sumatera Barat orang serput tu lah mode ko maju dunia. Tapi alhamdulillah kalau kita cari tahun 2020 aku Jawa meningkat. Jawa meningkat itu ambo kecen karena menurut data dari Smart STBM Kementerian Kesehatan, real time aplikasi kan, hari ko 81,15%. Artinya masih ada sekitar 90% orang Sumatera Barat masih buang air besar sembarangan. Kalau rata-rata 20% saja, kalau jadi 5 juta, kan banyak deh. Itu penyebabnya tuh Pak. Karena memang faktor kemiskinan dari mereka nak bisa buat kakui atau WC tadi, atau memang lagi zero lah model ku aja kan? Zero tuh mungkin salah satu punya perilaku istilah awak kan, jadi lah biasa. Jadi malihnya kan. Aduh batang air dah ke rumahnya kasinan saja. Kadang-kadang cik soy, buang saya ke batang air.
Itunya namanya. Itu masih banyak. Bahkan kalau kita cari rinciannya kan, masih ada misalnya kota Padang wak dan ibu kota provinsi gua, masih itu baru 92%. Ya kan masih ada sekitar 8% nih. Nah, itu kan bisa baca dia dulu tanya kan. Amo pernah mau tanya anu, jo Pak Gubernur, Pak Gubernur. Ayo mbak kuim aja. Kemudian masih itu aja. Itu cek beliau kan. Tapi awak berbahagia juga. Lah ada 3 kota di Sumatera Barat ko, kota Payakumbuh, kota Solo, kota Padang Panjang. Itu akses alun kepemilikan jamban di rumah nih Pak. Orang lah mulai mengakses misalnya jamban umum tuh di Mas Haji misalnya atau di BUN jamban umum hanya lah kakian Pak. Lah kesinannya Pak. Tapi artinya nan kota 3 kota tadi Payakumbuh, Padang Panjang, Solo tadi itu berarti nak do orang nan ciri Semarang. Kalau menurut anu kok kena dihitung kok data. Enggak lah, misalnya artinya orang lah mulai mengakses tuh. Dijamin masih jadi jauh. Kota tuh lah terbebas dari ciri Semarang, ciri Tesoy, ciri Betangaya sana. Weh luar biasa tepuk tangan. Kabupatennya ada cie. Pertama di Sumatera Barat kok. Lah do. Si Junjuang, yo. Si Junjuang lah do. Februari Patang kok baru. Tanya lupa. Nam Padang apa? Padang tapi lah mau kecian tadi masih ada 8% le. Itu ibu kota provinsi ya. Nih takut lo Yuang lagi di WC rumah. Iko menarik. Langau kok kayaknya datang 7 ciri sianinya Peraun sudah tuh kan. Iya Peraun sana. Sudahnya Inggo sekarang. Inggo makanan awak sudah tuh kan. Jadi tapi kok agak mengajukan Yuang Pak. Bakok bisa ado dan iko luput dari perhatian orang mungkin selama kok. Jadi PKBI punya program serupa iko kini. Nah, bentuk program serupa apa? Jadi himbauan atau baa? Awak dah sekitar mengimbau dong. Jadi awak punya program yang langsung di masyarakat. Nah, di Solo tuh, di Solo yang aku kalau cari Kabupaten Solo ya, Kabupaten Solo tuh masih banyak. Kabupaten ya, tadi kan kota 16 tuh. 32% le. Bayang tuh. 32%-nya masih buang gadang sembarangan. Nah, ternyata Solo, kok terbukti yang bercerita tadi itu, termasuk kabupaten yang banyak anak-anak stunting itu. Jadi kalau menurut penelitian kawan-kawan di kedokteran tuh, itu orang-orang yang anaknya stunting tuh enggak jamban di rumah. Rata-rata lalu punya WC kan tuh Pasaman Barat tuh. Ya kan Kabupaten Solo, Kabupaten 50 kota gini tuh. Lah diteliti ternyata. Jadi ada hubungannya tuh. Ada hubungan korelasinya antara yang orang enggak punya jamban dengan anak-anak yang stunting tadi gitu kan. Nah, di Kabupaten Solo itu. Nah, kami di Kabupaten Solo ada di satu negari di sini. Kita melakukan langsung program 7 masyarakat. Jadi awak dorong, awak beri kesadaran kepada masyarakatnya. Awak ada stimulus. Misalnya disediakan klosetnya. Tapi pokoknya bak toroyong le. Nah, di Sijunjuang awak mendorong kabupatennya, bupatinya untuk mendorong kabupatennya itu supaya berhenti buang gadang sembarang. Atau ciri sembarang. Ya kan? Caranya Pak, bupati membuat peraturan-peraturan. Nanti dana-dana negari membantu masyarakat yang punya jamban. Jadi wajah dionnya, WC-nya abis sama-sama gitu. Berarti ada barangko disadian dari PKBI. Enggak, awak kerjasama lo ya, kerjasama. Kerjasama lo di pihak swasta tuh. Pihak swasta kerjasama. Tapi tidak dibangunkan saduanya, dibangun kesadarannya. Kalau istilah tadi itulah jajoknya tuh, ayo Pak. Itu habis tuh. Dia pemahaman kayaknya ada apa? Aduh cek menarik dari si Koko. Orang mana gang WC, lah ditagang WC tapi pembuangannya kok langsung ke batang air. Itu masih buang air sembarangan ya masih kan namanya sebabnya mah cuci sinan juga mandi di batang air aja kan campur barang tuh lah campur dan kacaunya bau dua lagi sih dan itulah masalahnya. Jadi berarti kalau nyo masih mengalirkan pembuangannya ke batang air itu belum bisa disabui bahwa itu tidak kesadaran masyarakat tingginya harus dibuat septic tank tuh santiang ban apa Bu? Masalah di rumah awak pakai septic tank kalau enggak tuh boleh harus kedap Pak Bu. Harus kedap sana kalau di kota-kota kini kan ada penyedotan berkala datang untuk tinjan sedot itu harus ada loh sampai pembuangan sudah disedot kok. Jadi di kota-kota Nalagadang itu rata-rata punya instalasi pengelola lumpur tinja namanya. Lumpur tinja. Dibuang ke sinan, membayar retribusi ke sinan tuh. Iya. Betul diolah lumpur tinjanya sehingga tidak mencemarkan tempat lain. Berarti misal pernah ke kampung-kampung tuh di rumah tuh ada WC yo. Tahu tanya di mana kok pembuangannya cek?
Lah, batang aja langsung jadi tembakan saya batang aja langsung, Pak. Itu nak laku tuh masih buang aja gadang sembarangan. Ya nama tuh. Tampik duduk asal lagi kan. Iya, tapi duduk mewah, Pak. Ya, ya. Tapi nak barang kau tembaknya ke tempat lain kan. Lah tadang atas sana dan di rantau nyian lah orang-orang di kampung awak jangan ci sembarang pakai soy tak baca campang taya. Kok aneh kok. Ditolong lo di orang rantau andaknya. Iya. Ya mungkin kok di kampung tuh kok nak mampu atau dia kira sana. Kirim piti untuk anu. Nah, tapi kalau mau pikir apa rata-rata kalau seperti itu bukan hanya persoalan kemiskinan di sini. Iya. Kebiasaan tadi mana? Kebiasaan iyo. Sebab kau tapi duduk rancak kau tapi yo WC-nya bisa duduk na rancak na mewah kau tapi tembaknya kau tanya itu kan arti kesadaran tak do? Iya, atau pengetahuan tak cukup. Atau pengetahuan tak cukup. Berarti ikon yang dibantu salah satu JPKBI. Iya, awak membangun kesadaran mereka. Kalau di tingkat pemerintah awak buatnya kebijakannya sehingga ada aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah di desa, di nagari, Pak Camai kan segala macam. Satu gerakannya untuk itu. Nah, selama jalan programku ada na berang lah, Pak. Artinya kendalanya di masyarakat cime lai. Ya ciri orang itu ciknya. Deh na pacah main kalau lawan deko sana. Jadi padahal niatnya sana bangun kesadaran ke masyarakat supaya punya jamban surang-surang yang sesuai. Apalagi kini dalam keadaan wabah pandemi Covid ada bilang kena anak-anak kalau lalacok sakitnya itu kerentanannya untuk kena virus kok jadi tinggi ya. Memang ada lo di danga di WHO mengecian kan diduga virus kok diduga baru kecilnya kalau ada tuh ada pula menyebar ke tinja kok. Jadi hati-hati juga kalau virus kok sampai ke tinja apa alo beko penyebaran tapi kan itu penelitian baru alun samporono kan. Tapi peluangnya kan ada. Kan namanya virus kok kecil orang di kedokteran hanya bisa bermutasi berubah situasinya tuh. Nah, tadi masalah Covid cek Pak. Ada salah satu mau terpikir petang tapi langsung Pak mau tanya lah. PKBI kok kan peranannya banyak tahun Covid mah. Iya. Melayani bagaimana? KB itu. KB ada. Ikonnya zero lah orang dek Covid ke Covid kok kan PSBB nama orang. Iya. Lockdown orang mah. Lockdown physical distancing itu di rumah-rumah ya. Rumah-rumah saya. Ndak painya le memerison KB-nya. Kan KB ku ada yang jangka pendek ya. Ada yang makan pil, ada yang basuntik saja kan. Labi masuk kok. Ini di rumahnya. Ada kurang. Di rumah putar ke putar. Apa kan dia main kan? Alanu seh. Lah tambah anak lah. Menjadi kok kan. Menjadi anak kok. Tapi kan 3 bulan menjadi loh. Tapi nan apa kok lah kok. Jadi solusi petang tuh. Nah, awak di PKBI ndak berhenti awak melayani itu. Walaupun orang camil bak aku tetap klinik awak buka. Buka. Ada bidan awak KB. Bahkan awak himbau tuh. Awak himbau jangan sampai terjadi ibu-ibu dalam keadaan susah. Bukan susah ini. Iyalah. Ekonomi susah dan sebagainya. Tiba-tiba harus hamil. Bahkan mungkin gizinya kurang baik kan. Kemampuan ekonomi menurun, tiba-tiba harus terpaksa lo hamil kan? Bukan terpaksa, tapi memang tidak berharapnya hamil. Tidak berharap hamil. Jadi perlu direncanakan kehamilan. Nah, perencanaan kehamilan itu tentu dengan berkeluarga berencana, ya kan? Nah, awak di PKBI itu kanan tuh yang jadi kok Covid dan ada istilah kini manganan bukan malarang orang manganduang. Ndak ada bulia lo manolong. Dia ditanya selero kalau seleronya ingin berapa itu walau urusannya kan. Perlu KB dong. Tapi kalau memangnya came kan kesehatannya buruk, kan. Tapi dek lockdown tadi kok. Laki di rumah kan. Tuanya. Lapannya lah. Pakai songkok. Iko sebenarnya kan cerita receh-receh ke sana. Tapi itu memang terjadi dan Iko perlu diwaspadai bersama. Maka alhamdulillah PKBI lah ada satu berperan di siko. Artinya ketika masalah KB tetap bantu nak Pak di sini. Balik lihat Pak cerita tadi ciri Semarang nih Pak. Balik ke ciri. Itu jadi persoalan yang mau ini Pak. Itu targetnya pada tahun itu Pak bebas Sumatera Barat kok. Secara negara aku kan punya komitmen. Dulu ada istilah bahasa Inggrisnya kan, pembangunan berkelanjutan namanya. Millennium Development Goal itulah namanya kan. Kini Sustainable Development Goal kan. Itu bukan sekedar tidak ciri sembarangan nih, tapi itu sanitasi yang aman. Yang Pak Bujang kecil tadi, kok nyoba jamban, yo septic tank yang kedap. Karena kalau tak kedap dia macam mari Pak. Air minum kok marembesnya kan. Marembes kan air minum apalagi nak pakai semua. Itu penyakit juga tuh Eko. Jadi memang harus kedap standarnya lado tuh mana Pak? Lado. Jadi kalau dulu MDGs kok kalau lewat 2020 boleh. Kok SDGs dah boleh kan? Sustainable Development Goal
pembangunan berkelanjutan juga kan. Tapi itu lebih fokusnya kepada sanitasi yang lebih aman. Jadi orang punya sanitasi tapi aman untuk orang lain. Iya kan? Dari mulai bangunannya sendiri, nyo septic tank, tapi adalah penyedotan berkala. Disedot barang kalau nak melimpah aja kan. Melimpahnya tuh kacau loh. Tuh. Merembes lah mau kan, walaupun rumah bangun masana. Coba lah bayar deh, Pak Buyon nak kalau tinggal di komplek yang sambil yang rapadik bentuk itu kawan sebelah semua. Siko semua lapeh kan, semua mau niang kan, itu masuk kota kanunya, itunya. Nah dari jalannya program 8 tahun jalan program kok Pak di PKI. Awal agak lama aku memperhatikan persoalan kau, lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Tapi memang iko seiring dengan kami iko kan LSM kan. Iya. Pengalaman kau batu kuat, kemampuan kami untuk memperhatikan kau pun ditingkatkan kan. Tapi memang ada perubahan kan. Alhamdulillah. Karena Bukit Cien tadi itu, kalau awak cari beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, awak tuh termasuk paling buruk di sini. Iya. Awak paling buruk kok. Dia termasuk buruk lah. Iya. Sempat dikategorikan awak samulah jo daerah-daerah di provinsi yang terkebelakang lah di Indonesia kok. Padahal iko lumbung utak gitu kan Sumatera Barat kok orang pintar dan sebagainya kan. Para pemikir lahir di Sumatera Barat. Ciri Semarang kan. Pemikir lahir di Sumatera Barat, ciri Semarangan. Itu kan amu. Tapi mau cari lihat usaha dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat cukup membuahkan hasil. Contoh tadi Lado 3 kota yang 100% akses bahagia itu. Si kabupaten, si Junjuang tu kan. Nah, yang lain-lain pun meningkatkan yang baik. Misalnya di situ nampak dewa kota Bukit Tinggi itu Lampia le. Ada aja baru. Kota wisata ada aja sekitar 4% le tu. Padang 8% le itu. Sawalunto 10% le. Kota Piaman apa dulu saya buat Tiana Semalik dulu tu. Iya. Buru-buru nanti cik masih banyak soalnya. Ya kan? Ada aja baru. Tu campak ka lawi sedak. Ayo. Apalagi beko kalau aja dia Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih 50%. Mentawai masih banyak 50%. Iya, lebih 50%, 50-4%. Nah, itu susah enggak untuk menjangkau ke sini kira-kira? Kalau menurut Ambo susah secara. Tapi kalau secara serius misalnya pemerintah daerahnya bersama-sama jo Kapolo Desa karena Kapolo Desa itu dana desanya gini lah dianjurkan untuk Pak Uyang. Bisa digunakan dana desaku untuk iko. Iya mana aja untuk iko. Karena itu tadi kalau ndak di pagunuan, lama-lama anak-anak wak stunting makin banyak. Anakku lagi aja tapi tidak berkualitas. Akhirnya SDM awak nalaya adalah USM orang tertinggal ke belakang. Itu Bawayo untuk itu. Indonesia ke depan. Itu. Jadi kalau di dia untuk jangka lama, itu akibatnya. Iya. Itu nih Pak Uyang. Oke. Ada kira-kira Pak Pak sampai lain terkait itu? Kalau menurut Ambo seiring dia pandemi kok kan, itu kan bayar yang giriang. Misalnya orang mungkin lah jarang lah bahagia lah sembarangan kan. Padahal kini ada anjuran cuci tangan kan. Cuci tangan. Padahal aku satali barang kok. Iya. Sudah buang tuh dicuci barang. Kalau ndak biasa, pandemi ini kan sudahlah beko dapat masuk kuman, badan lah sakit-sakit loh, mencari hati bolo, virus misalnya tuh makin rentan awak. Karena itu menurut Ambo perhatian awak terhadap pokoknya ada tadi namanya air bersih tak Pak? Iya kajian ciri dan parak tuh aja ada balap sih daun sana. Kalau menurut data pemerintah kok Pak Andra ya masih 73% akses air bersih baru. 73%? Atau 70%-an lah baru kan? Akses untuk air bersih di Sumatera Barat ya? Berarti kan ada sekitar 30% lah alun. Masalahnya tuh yang 30% lagi. Ya udah ada sarananya. Berarti kok tanggung jawab pemerintah daerah masuk. Pemerintah daerah sampai ke desa. Karena pemerintah desa tuh ada dananya gini kan. Iya. Jadi dia harus sama-sama lah gitu kan. Dan berarti kini untuk Sumatera Barat yang 30% itu tersebar dari berapa kabupaten kota tuh ada? Nah, masalah air bersih tadi. Ratu-ratunya gitu. Seperti itu. Pasti ada yang lebih buruk kan situasinya kan. Kalau Wak lihat tadi misalnya daerah Pasaman Barat itu kan angka stuntingnya termasuk tinggi kok. Lalu sampai 50% air bersihnya le. Kalau Aceh lihat di situ angka-angkanya ya. Apalagi kepulauan lebih rancak lah Kepulauan Mentawai di Pasaman Barat misalnya kan. Itulah masalah. Tuh ada Mas Raya masih segitulah baru kan. Karena banyak mungkin masyarakat Wak masih tinggal di daerah-daerah yang terpanci ya gitu kan. Sudah tuh dari akses sumber air bersih masih jauh.
Atau kalau le air bersih masih ke batang air, mungkin murah mambia kan. Yo. Tapi kok kan kualitas Ambil untuk saya kualitas airnya lah. tu, Aku ciri orang dulu wak minum Yo. aja apa di sana tu pikiran tu sana. Tapi di perkotaan rata-rata Mulai Pak bagus. Buyong ala rancak. Ala rancak. Ya, kota-kota di Sumatera Iya. Barat ya. Mungkin dibanding-banding provinsi lain di Indonesia lah, lumayan lah. Wak. Lumayan lah wak. Tapi corak terciri ku dulu yang mana? Aku di masalah kadang kau di sana Iya. dan itu ternyata munculnya anak-anak stunting, Iya. anak-anak yang pertumbuhannya lambe, kualitas otaknya tidak cerdas, jadi bodoh. Itu salah satu penyebabnya yang tadi itu ciri sembarangan. Logika serpo kwa ciri di banda tahun buat saja di sinan ngawinggo sinan pindah nih ke makanan Tuh. lah agak ciri-ciri jadi tuh malam hari koma ada lepak nang kapak sampai nak Ambo salah sampai. alah sampai Iya. lah sana siap pasan yangnya mulai dari kini sianan di kampung dia nan di rantau akhirnya pitih buana WC na rancak nampas ada septic tank ke orang-orang wak di kampung. Apalagi kalau Minantu, Minantu lah orang rantau tu malu loh kan. Tolong sakete. Ya. Kalau ada na WC jangan dicampaknya ke batang iya. Tu lu misalnya di sana. Mulai dari kini nak boleh cik di banda yang tak boleh cik di dalam sama. Apa lagi pakai soy tabang. Pernah soy tabang sana. Ambo yakin waktu ketek-ketek mungkin ada sanak-sanak kita na soy tabang. Lah, kini Pak Firdaus Direktur PKBI Sumatera Barat lah masuk balik ke Port Bungo sama Yuan Tagia. Lah, tunggu bisa lihat kabar dari beliau. Lah sana. Cik 2 3. Lah, habis sana. Lah, no, lah, habis.